saja juga pasti ada terbuka untuk assessment ya. Tapi kalaupun itu nanti memang harus terjadi, memang kita juga katakanlah berharap dan ikut bertanggung jawab supaya proses demokratisasi di Indonesia itu melalui pilkada itu punya legitimasi ya. Dalam bahasanya punya legitimasi bahwa rakyat yang memang sudah mempunyai hak pilih itu memang melegitimasi untuk mengikuti dan menentukan pemimpinnya. Saya pikir itu juga perlu kita tegaskan. Hanya supaya legitimate, nah ini yang penting lagi. Supaya mendapatkan legitimasi, ya harus ada sebuah jaminan. Betul tadi yang Bu Loli sudah sangat tekankan dan juga Bang Melki tekankan juga bahwa ya jangan sampai ada masyarakat yang merasa takut. Nah, supaya tidak takut memang jaminan ini. Taruhannya adalah pihak-pihak, dalam ini adalah pemerintah dengan aparat-aparat terkait ya, itu yang bisa memberikan jaminan. Dan bahkan paksaan dalam arti bukan memaksa orang untuk hadir atau tidak hadir, tapi paksaan bagi mereka yang tidak tertib, tidak disiplin, itu dipaksa memang. Dan pemerintah mempunyai hak untuk memaksa secara sah, ya. Negara mempunyai otoritas untuk memaksa secara sah supaya warga negaranya itu tertib, disiplin, karena untuk kepentingan bersama, kebaikan bersama. Saya pikir itu saja yang ingin saya tekankan, bahwa karena ini sudah menjadi sebuah kebijakan, konsekuensinya supaya tidak menanggung risiko yang besar, maka konsekuensinya adalah besar, berat, khususnya untuk pemerintah. Tapi juga tuntutan bagi masyarakat supaya makin menyadari bahwa sebaiknya juga tidak hanya berpikir tentang dirinya sendiri, tapi juga memikirkan pihak-pihak lain yang kalau kita tidak mengikuti protokol kesehatan secara ketat, disiplin, itu bisa berisiko besar. Terima kasih. Dan selamat malam, terima kasih untuk para narasumber. Selamat malam, luar biasa. Pak Doktor, Pak Dekan. Terima kasih Bang Barita, Bu Loli, Bang Melki. Kita langsung lanjut ke pertanyaan terakhir. Dari sisi hukum untuk Pak Barita, silahkan Pak. Ya. Waktunya 3 menit juga. Ya, terima kasih. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh Juster Valentin. Ada poin penting. Bagaimana hak publik. Hak publik itu dalam pandemi ini ada 2. Satu, haknya untuk ikut berdemokrasi. Dan yang kedua, haknya untuk kesehatan. Pemilu kada sudah diputuskan jalan. Dan itu saya kira pilihan tepat. Agar ini tidak menjadi krisis legitimasi. Nah, oleh sebab itu, maka kalau ini menjadi pilihan, maka upaya tadi yang disampaikan, penegakan hukum menjadi sangat signifikan. Kita punya harapan besar tadi ketika Ibu Loli sudah menyampaikan secara optimis beberapa langkah-langkah yang dilakukan. Dan kalau itu dijalankan, kita berkeyakinan pemilu kada ini akan sukses. Kita butuh penyelenggara yang kuat, Bawaslu, ya penyelenggara pemilu, termasuk pesertanya. Karena masyarakat kita yang terlibat apakah dalam kampanye dan segala macam itu adalah orang-orang yang digerakkan oleh kepentingan untuk melaksanakan pemilu, melaksanakan pemilihan, dan itu bisa ditertibkan oleh pasangan calon atau orang yang berkepentingan, termasuk struktur partai. Dan saya kira itu akan efektif. Dan oleh sebab itu kita juga mengharapkan agar penegakan hukum ini bisa berjalan sebagai alternatif terakhir tindakan yang keras, tetapi penyadaran dan pencegahan itu demikian penting. Oleh sebab itu penting digagas agar ada otonomi lokal di tingkat pelaksana, pengawas, di tingkat kabupaten kota dan provinsi, karena mereka yang lebih tahu bagaimana situasi dan dinamika perkembangan pandemi ini di arah lokal. Nah, bagaimana penyesuaian itu? Tadi Bu Lolis, saya lihat sudah cukup. Kalau begitu kesiapan awas dan penyelenggara, kita yakin ini akan bisa terlaksana dengan baik. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan akan konsisten pada protokol COVID. Dengan kerjasama kepolisian, penegakan hukum terpadu, dan penyelenggara serta dengan pengawas pemilu, ini bersinergi, saya kira dengan
tadi yang disampaikan Pak Dekan Visip, Bung Melki itu, kalau ini bersinergi bersama, maka tindakan yang cepat, tindakan yang lokal untuk mengatasi masalah-masalah karena pada umumnya itu terjadi di aras lokal, itu bisa dengan cepat mengatasi sehingga terjamin hak rakyat untuk ikut berdemokrasi dan hak untuk kesehatan. Saya kira itu poin penting, Bung Riki. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang mayoritas dari narasumber juga mengatakan bahwa pemilu ini sudah tepat untuk dilaksanakan di tahun 2020 dengan memang berbagai catatan. Tadi Ibu Loli memang dengan adanya peraturan pelaksanaan pilkada ini di masa pandemi, adanya aturan bisa dibubarkan ketika tidak sesuai dengan protokol, dan memang juga jadi katakannya Bu Loli juga tadi diperkuat lagi oleh Bapak Barita bahwa ketika penyelenggaraan ini perlu kerjasama dari berbagai macam pihak, bagaimana akhirnya pemilu ini milik kita bersama dan kita semua bertanggung jawab untuk melaksanakan sebaik mungkin, memenuhi protokol dan mengerjakan tugas masing-masing. Lalu dari Pak Melki juga bahwa pemilu memang melibatkan banyak orang, tetapi di berbagai daerah juga tanpa pilkada pun kasus COVID masih naik secara tajam. Dan juga ketika dalam pemilu kita melihat berapa penting kita memilih pemimpin di saat pandemi. Bahwa ketika di tengah pandemi kita perlu pemimpin yang baik, kita perlu pemimpin yang legitimate, dan bagaimana makanya kita harus melaksanakan pemilu di tengah pandemi. Lalu juga Pak Barita juga mengatakan bahwa hukum itu bisa menyesuaikan di situasi pandemi secara teoritis, dan implikasinya peraturan-peraturan yang dikeluarkan di penyelenggaraan pemilu kali ini. Lalu dari Pak Pius juga menyampaikan bahwa berdemokrasi didahulukan dibanding kita bersaudara, dan kita yang pentingnya risk management dalam resiko kesehatan ataupun juga resiko politik. Mungkin dari saya seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Oke, terima kasih Bung Riki. Terima kasih semua para narasumber yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi pada kita pada malam hari ini. Akhirnya wawasan kita pemuda Katolik khususnya Jawa Barat terbuka gitu ya, dan bersemangat untuk ambil bagian mensukseskan perhelatan pilkada gitu ya yang akan dilangsungkan di Jawa Barat. Oke, sekali lagi atas nama panitia mewakili Ketua Pemuda Katolik Pemda Jawa Barat, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para narasumber kami, Bang Barita, terus Terima kasih. Bang Melki, terima kasih Bang. Pak Pius, terima kasih banyak, dan tentunya adalah Baik, terima kasih. Terima kasih Bung Melki, terima kasih Pak Pius, Terima kasih Pak Pius, terima kasih Bang Barita, terima kasih terima Mbak kasih Oli, moderator Pak Riki, mantap. moderator semua pengurus ya. Sekretaris Pak Reginald, mantap. Siap, Ya. Bang Barita. Oke, sampai di sini. Pro Ecclesia et Patria ut omnes unum sin. Pro Ecclesia et Patria ut omnes unum sin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Wasuna wal Jamaah. Buat kita semua. Bisa, yakin usaha sampai. Rekan-rekan juga pemuda Katolik, pengurus pusat, Bang Kiki, Bang Panda, Bang Rudi, dan Romo siapa Kikin saja. ada di situ, salam sama Romo Kikin, teman sahabat saya. Ut omnes unum sin. Ya, Ut omnes unum sin. Salam. Oh, ada Pak. Itulah amsal kita. Salam Barita. Karena waktu, maka berakhir juga pertemuan kita malam hari ini. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini benar-benar diberkati oleh Tuhan kita yang Maha Esa. Amin. Nanti akan bisa memberikan yang terbaik, tentunya adalah untuk bangsa ini sendiri. Maka kita tutup dengan tanda salib, tanda kemenangan kita. Mohon izin kepada Bu Loli dan rekan-rekan yang lainnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pro Ecclesia et Patria. 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 Oke, terima kasih semuanya. Atur nuhun. Terima kasih. Amin. Amin. Shalom. Halo. Selamat malam. Selamat Selamat malam. buat pemuda Katolik. Shalom. Amin. Terima kasih Bapak Pak Edward. Ya, sama-sama Bapak. Aku seniornya Baritaku.
Wah, Ya, berarti nanti kita undang, Pak. enggak lah. Temen abangnya dulu, satu BPC Game Kai Medan dulu. Ah, siap. Ketua, Bang tapi Edward. dia 10 tahun, mungkin di bawah saya 15 tahun ya, Bang Ita itu ya. Ah, Iya, iya. bangga, Pak. Adik jadi sukses. Dia hebat, sukses. Doakan supaya sukses selalu. Terima kasih. Amin. Shalom. Amin. Siap, Pak. Terima kasih pengurus pemuda Katolik. Sama-sama, Pak Edward. Sama-sama, Pak Edward. Sama-sama dengan bapak-bapak semua yang Bawaslu, anggota Dewan, moderator, dan panitia. Terima kasih. Shalom. Sampai ketemu. Shalom. Sampai ketemu. Shalom. Terima kasih. Halo, ketua. Siap, Abang Ketua, Bang Panda. Ya, woi, Mana mantap. Bang Riki, posisi Bang Riki itu? Keren acaranya. Hei, terima kasih, Abang. Woi, besok kita ngopi di Bandung ya. Saya minggu lalu di Bandung itu. Hai, info-info lah, Abang. Ini biasanya dadakan selalu nih infonya. Saya kasih tahu sama Asta itu. Asta tak nongol-nongol. Ada Mana tadi kau? dari situ. Asta ada tadi. Mungkin Abang 2 Rudi. minggu lagi lah saya di sana lagi. Oke, siap Bang Panda. Oke. Terima kasih. Telah Sama-sama, bisa Bang. ikut bergabung mendengarkan pencerahannya. Nanti dikirimin odadingnya, Bang. Siap. Rasa kopi tapi. Sukses, Korda Jabar. Terima kasih, Abang. Ya, sampai ketemu di Bandung. Siap. Oke, teman-teman Komda Jabar yang masih atau panitia yang masih ada di dalam ataupun mungkin rekan-rekan Komcap, terima kasih banyak. Ya, Eko, bagaimana Saya- Kabupaten Bekasi? Aman? aman. Nggak ada. Puji Tuhan. Saya mau izin ini ya, tutup ya. Kasihan nanti si Bang Nelson. Bang Nelson kau. Itu Oke, nge-save siap. sejam lebih itu. Lu nguploadnya nanti. Save dulu lah. Teman-teman, 4 kali aku tadi ketendang. Ah, Rekornya tahan putus-putus. dulu rekamannya. ya udah matiin aja rekamannya, cukup. Oke, begitu Oke. abang-abang semuanya kita tutup room kita